السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para hadirin serta pendengar suara Perak Jaya yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, atas berbagai nikmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban pertama di hari ini, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Ahibbati fillah, kita lanjutkan kajian hadis qudsi kita, di mana pada bagian berikut ini tidak jauh beda dengan hadis qudsi yang saya bacakan pada kesempatan yang lalu, di mana di sini ada sedikit atau beberapa tambahan yang tidak boleh dan tidak bisa kita lewatkan faedah dari hadis qudsi ini. Hadis tentang diwajibkannya salat. Kembali hadis qudsi ini dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء." Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak Isra dan sekaligus Mi'raj, beliau diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan kepadaku, utitu, kata beliau, bil buraq, dengan kendaraan yang dinamakan buraq. Dan perlu digarisbawahi di sini, kata buraq begitu banyak kerancuan
dan takwil dalam masalah buraq di sini. Saya ingat waktu saya kecil ada gambar di rumah salah seorang famili saya yang mengkiaskan bahwasanya buraq itu demikian. Kepalanya manusia, badannya itu seperti kuda, waliyadzubillah, kemudian dan lain-lain. Artinya mungkin dalam kisah atau cerita rakyat kita itu putri duyung begitu. Kepalanya manusia, badannya itu seperti ikan. Buraq dikiaskan demikian kebanyakan di kalangan umum masyarakat kita. Jadi kepalanya manusia, kemudian badannya seperti kuda. Dan ini takwilun fasidun. Ini adalah pentakwilan yang keliru besar, keliru fatal. Sebab apa? Dijelaskan di sini, wa huwa dabbatun abyad tawil. Yang dinamakan dengan buraq adalah hewan putih yang panjang. Apakah panjang sekali atau tinggi sekali? Maksudnya tinggi, sekali panjang juga tinggi. Fawqal himar wa dunal baghl. Ukurannya lebih besar dari keledai atau himar, wa dunal baghl. Tetapi tidak lebih besar dari baghl. Al-baghl di sini adalah satu jenis hewan yang merupakan hasil buah dari perkawinan silang antara kuda dengan himar. Antara kuda dengan himar, anaknya dinamakan al-baghl. Jadi tingginya baghl itu tidak lebih besar dari kuda dan lebih besar dari himar, tengah-tengah, karena merupakan hasil dari kawin silang. Sedangkan buraq itu lebih kecil lagi dari baghl, tapi lebih besar dari himar. Kemudian dikatakan di sini, yada'u hafirahu inda muntaha tarfih. Ia meletakkan kukunya di ujung paling akhir, artinya tidak sampai membahayakan penunggangnya. Penamaan buraq sendiri dikatakan oleh Imam Nawawi dalam mensyarah hadis ini, di mana hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim, bahwasanya buraq berasal dari kata barq, yaitu kilat atau seperti cahaya petir. Dikatakan barq atau kilat dinamakan buraq karena penafsirannya dua, dan ini tidak bertentangan atau saling melengkapi. Buraq dikatakan barq dari barq karena apa? Kecepatannya seperti kilat. Dan ini benar, karena bagaimana buraq tadi mengantarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekkah sampai ke Baitul Maqdis, di mana pada saat itu perjalanan antara Mekkah dengan Baitul Maqdis, untuk sampai ke Baitul Maqdis itu butuh minimal 1 bulan perjalanan. Rasulullah menempuhnya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sekarang saja mungkin kalau dengan pesawat itu jam-jaman, bisa 2 atau 3 jam kalau langsung. Akan tetapi Rasulullah lebih singkat dari itu. Makanya dikatakan buraq. Saya karena kecepatannya seperti kilat. Dikatakan oleh pendapat yang kedua bahwasanya baraq atau buraq tadi dinamakan buraq karena bentuk fisik daripada buraq ini bercahaya, berkilau seperti barq, seperti petir dari bersihnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Rasulullah pun mengendarai yang namanya buraq itu tadi hingga sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya.
Kemudian aku mengikatnya dengan cara melingkar, di mana para nabi sebelumku biasa mengikat dengan cara tersebut. Ini menunjukkan kehati-hatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap dan berlaku. Juga tidak menafikan tawakal beliau. Artinya beliau melaksanakan asbab dulu agar burak itu tadi tidak kemana-mana, kemudian menyerahkannya dengan mengikatnya, kemudian menyerahkan perkara burak itu tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ditetapkan sebagai kendaraan beliau untuk balik ke Mekah ataukah tidak? Akan tetapi beliau melakukan sebab dulu dengan mengikatnya. Kemudian setelah itu kata beliau, "Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain." Kemudian aku memasuki Masjidil Aqsa, di mana masjid ini adalah kiblat pertama bagi kita kaum muslimin. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengalihkan kiblat kita ke arah Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 18 bulan atau hampir 2 tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat kaum muslimin dialihkan ke Ka'bah. Bayangkan begitu sabarnya beliau dalam meminta kepada Allah. Setelah kurang lebih 1 tahun setengah, 18 bulan, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunlah ayat sayaqulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Al-ayat. Kemudian setelah masuk masjid, shallaitu fihi raka'atain. Rasulullah pun salat di dalamnya 2 rakaat. Ini juga menandakan sunnah atau adabnya orang saat memasuki masjid adalah melaksanakan tahiyatul masjid, salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Dikatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sini dengan mengimami para nabi yang lain. Para nabi yang lain itu bermakmum di belakang beliau. Summa kharaj, setelah Rasulullah melaksanakan salat tadi, beliau pun keluar. Faja'a Jibril alaihi salam bi ina'in min khamr wa ina'in min laban fakhtartul laban. Kemudian saat beliau keluar, beliau disambut oleh Jibril alaihissalam. Lalu beliau diberi pilihan antara 2 hal. Di tangan Jibril ada bejana berisi khamr dan bejana berisi susu. Fakhtartul laban, kata Rasulullah. Aku pun memilih yang namanya susu. Dan Jibril pun kemudian berkata, ikhtartal fitrah, maka engkau telah memilih fitrah, wahai Muhammad. Mengapa di sini dikatakan al-fitrah, memilih fitrah? Karena apa? Tabiat manusia adalah, tabiat dasarnya adalah istiqamah dan dalam keislaman. Sedangkan yang namanya susu, dan itu dilambangkan atau ditandai dengan susu. Susu itu adalah sesuatu yang putih, sesuatu yang murni, sesuatu yang menyehatkan. Begitu pula yang namanya Islam dan istiqamah. Kebalikannya adalah khamr. Khamr itu sepertinya, dalam tanda kutip, sepertinya mengenakkan, padahal mendatangkan pusing, padahal mendatangkan mudarat yang besar. Tidak ada seorang peminum khamr kemudian sehat walafiat. Imma ginjalnya
hancur, wa imma jantungnya remuk, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtartul laban, kata beliau, aku memilih susu karena susu itu amat baik dan bermanfaat sesuai dengan fitrah. Karena beliau diilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada beliau untuk memilih susu tersebut. Summa araja bina ila sama, kemudian barulah Jibril alaihi salam berangkat bersama Rasulullah menuju langit. Fastaftaha Jibril alaihi salam, kemudian Jibril mengetok pintu langit yang pertama. Dan ini merupakan dalil, sekali lagi, dan ini merupakan dalil atau suatu contoh adab bagaimana seseorang ketika hendak memasuki wilayah bukan dari bagian wilayahnya, kekuasaannya. Ketika seseorang hendak memasuki rumah seseorang, hendaklah disyariatkan istidzan. Jibril di sini ketika hendak memasuki langit pertama bukan wilayah Jibril alaihissalam, meskipun beliau adalah sebagai jenderalnya para malaikat. Tidak diragukan beliau adalah pemimpin dan jenderalnya para malaikat, akan tetapi beliau menunjukkan adab. Istaftah, beliau mengetok pintu dulu, beliau meminta izin alaihissalam. Faqila man ant, kemudian ditanyakan, siapa anda? Qala Jibril. Jibril pun menjawab, Jibril. Di sini juga menandakan, memberikan isyarat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam bab isti'dzan dalam kitab Sahihain dan juga Ashabus Sunan, dijelaskan bagaimana seseorang ketika mengetok pintu janganlah menjawab ketika ditanya siapa, saya. Itu dilarang dan sangat dibenci oleh Rasulullah. Ana, sampai diulang-ulang oleh Rasulullah. Siapa kamu, jelaskan. Kok bilang saya? Wong tidak kelihatan kan? Orang mengetok pintu kan terhalang pintu, tidak kelihatan. Man, siapa anda? Sebutkan namanya secara langsung, bukan mengatakan saya. Di sini Jibril langsung menyatakan, Jibril, aku adalah Jibril. Qila wa man sa'at, siapa yang engkau bawa, siapa yang mengiringimu? Apakah kamu sendirian? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa bu'itsa ilaih, dikatakan apakah, kembali penjaga pintu itu bertanya, apakah dia telah diutus? Di sini pertanyaan apakah dia telah diutus, bukan diutus sebagai nabi atau rasul, karena itu sesuatu yang ma'ruf di kalangan penghuni langit. Di kalangan para malaikat sudah masyhur, dikenal bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Akan tetapi pertanyaan di sini, diutus untuk naik ke langit. Apakah Muhammad telah diutus untuk naik ke langit untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala? Demikian maksud pertanyaan malaikat tadi. Qala laqad bu'itsa ilaihi, maka Jibril pun menjawab, ya, ia telah diutus. Ahibati fillah, masih cukup panjang kiranya hadis qudsi ini, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan mendatang. Kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.